Baik. Dari tandai semua? Udah. Nah, itu ntar antum hafalin tuh sebelum ujian. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman ke-6. Anwa'ut tauhidi. Anwa' jenis-jenis. At-tauhidi tauhid wa fawaiduhu dan faidah-faidahnya. Soal ke-6. Limadza? Kenapa? Sama ya kayak kemarin. Arsala mengutus. Allahu ar-rusula para rasul. Limadza arsalallahu ar-rusula? Kenapa? Atau untuk apa Allah mengutus para rasul? Kemarin pertanyaannya kenapa Allah menciptakan kita untuk beribadah. Sekarang kenapa Allah mengutus para rasul? Kenapa tidak manusia aja semua beribadah? Nah, maka jawabannya adalah untuk mengajarkannya gimana cara ibadah. Di situ kata penulis al-jawab arsalahum, Allah mengutus mereka lid-da'wati untuk berdakwah ila ibadatihi kepada mengibadahi Allah. Hi-nya kepada Allah itu. Paham ya? Allah ciptakan manusia buat ibadah. Tapi ada di kalangan manusia yang ternyata bukan manusia biasa, dalam tanda kutip. Ya ini para rasul. Ah, ngapain? Kenapa nggak diciptain semuanya orang biasa aja? Terus tujuannya ibadah semua. Maka nggak ada yang nyampein gimana cara ibadah. Kecuali si rasul-rasul ini yang Allah utus mereka, tujuannya itu. Itu siapa? Bang Zidan. Oh, Bang Zidan, jaman Bang Zidan ya. Wa nafi asyirki dan menafikan kesyirikan. Syirik udah nggak usah diterjemahin terus ya. Udah berulang kan? Anhu dari Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad sungguh ba'atsna kami utus fi kulli pada setiap ummatin, bahasa Indonesia udah nih umat, nggak usah terjemahkan. Rasulan, seorang rasul. Sungguh kami telah utus setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? Ani budullaha, untuk mengibadahi Allah, wajtanibu dan menjauhi at-tagut. Tagut nggak bisa terjemahkan. Kita lihat tagut apa definisinya. Kata penulis, tagut adalah asyaitonu, syaitan, ad-da'i yang mengajak ila ibadati kepada ibadah ghairillahi selain Allah. Nah, ini tagut namanya. Atau simpelnya pada ayat ini laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu ada satu rasul yang menyeru untuk beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Simpelnya gitu dah. Perhatikan pada ayat ini Allah katakan Allah mengutus setiap umat ada satu orang rasul. Berarti ada dong rasul dari Jawa. Hah? Ada tentu. Cuman kita dikasih tahu gak? Enggak. Rasul dari Kalimantan, rasul dari seterusnya, semua tempat, setiap umat ada mesti minimal ada satu rasul. Berapa jumlah rasul? Itu jumlah nabi. 313, sebagian riwayat 315. Nah, nabinya berapa? 124.000. Nabi itu ada 124.000. Di antara 124.000 itu ada nabi yang jadi rasul. Paham nggak? Jadi bukan 124.000 tambah 313. Bukan di total, bukan. Seluruh nabi 124.000. Di antara mereka ada yang Allah angkat jadi rasul 313. Seperti Isa nabi, tapi juga rasul. Musa nabi, tapi juga rasul. Harun yang nemenin Musa, apakah dia rasul? Bukan, dia hanya nabi. Apa perbedaan nabi dengan rasul? Simpelnya perbedaannya adalah semua sama-sama diutus oleh Allah untuk mengajar, tentunya untuk mendakwah. Cuman rasul ini bawa syariat baru, bawa kitab baru. Sedangkan nabi hanya membantu rasulnya atau membantu rasul kemarin yang dia sudah pernah diutus. Misal Musa tadi, siapa rasul? Dia adalah rasul Musa.
Kemudian ada yang mendampingi dia seperti Harun, ini nabi. Dia membantu dakwahnya Musa. Setelah Musa wafat, siapa yang jadi nabi? Wallahu alam, Harunnya setelah Harun juga. Yang melanjutkan dakwahnya Musa, Yusha namanya. Yusha. Ini muridnya Musa. Nanti dia jadi nabi. Tapi apakah dia jadi rasul? Enggak, dia cuma lanjutin dakwahnya Musa. Terus seperti itu sampai nanti turun rasul baru, risalahnya Musa terhapus. Kecuali bagi yang enggak kena risalahnya rasul baru tersebut. Misalnya rasul baru siapa? Daud. Atau nanti rasul barunya Isa yang mereka kenal dengan Yesus, bawa Injil, ya kan? Terus risalahnya Musa tidak dipakai lagi bagi orang yang sudah mendengar risalahnya Isa. Paham enggak? Jadi ketika sebelum Isa turun, siapa kaum muslimin? Pengikut Musa. Paham? Tatkala Musa telah wafat, dilanjutkan sampai tahu-tahu ada rasul baru yang dakwahin kaumnya Musa tadi, misalnya Nabi Isa, dia bawa Injil. Siapa muslimin sekarang yang mengikuti Isa? Yang kekeh, enggak, saya enggak mau ikutin Isa, lembek dia, misalnya ada yang mengatakan. Enggak, dia anak zina, kata orang Bani Israel. Menuduh Nabi Isa anak zina. Saat itu dia jadi kafir. Paham enggak? Yang muslim ngikutin Isa. Terus seperti itu, turun lagi rasul setelah Isa. Siapa rasul setelah Isa? Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah turun Nabi Muhammad, siapa muslimnya? Hah? Masa Isa? Kita. Oh kita. Ya, yang mengikuti petunjuknya Muhammad SAW. Terus yang masih kekeh sama petunjuknya Isa disebut apa? Kafir. Kalau misalnya dia masih kekeh karena belum dapat info tentang Nabi baru, apakah dia masih muslim? Dia nggak dapat info nih. Masih. Ahsan. Ya, seperti itu. Jadi nabi itu apa? Estafet ya bahasanya. Kalau lomba lari itu estafet ya. Kan dioper sampai yang paling terakhir, itulah yang paling Allah ridhoi untuk manusia berada di jalannya. Nah, di sini kita jelaskan bahwasanya seluruh rasul itu ngajarinya ini. Ani budullaha wajtanibut tagut. Siapa rasul pertama? Nabi Nuh. Ini yang pertama kali mengajarkannya. Nabi Nuh yang pertama kali mengajarkan ani budullaha wajtanibut tagut, dan seluruh rasul setelahnya. Berarti Adam enggak ngajarin ini dong. Mengajarkannya. Tapi Adam rasul bukan? Bukan. Kenapa Adam enggak masuk rasul? Ya, plus juga belum terjadi kesyirikan. Pada zaman Adam belum terjadi kesyirikan, maka enggak perlu disuruh wajtanibut tagut. Paham enggak? Nah, kesyirikan pertama kali terjadi di kaumnya Nuh. Itulah makanya Allah turunkan rasul. Setelah Nuh dan dari Nuh dan setelahnya, maka diajarkan ini ani budullaha wajtanibut tagut. Kemudian waqala sallallahu berkata Nabi sallallahu wal anbiya'u ikhwatun, para nabi itu bersaudara. Wa dinuhum wahidun, dan agamanya satu, ya. Jadi jangan antum kira Nabi Isa agamanya Kristen, bukan seperti itu. Semuanya muslim. Adapun cerita versi mereka itu adalah penyimpangan yang terjadi pada mereka. Misalnya Yesus disalib dan sebagainya. Itu penyimpangan, padahal dalam kitab mereka sendiri dikatakan Yesus itu selamat dari pengejaran itu. Tapi mereka masih meyakini disalib. Dijelaskan kok bahwasanya ketika dikejar-kejar, kata Nabi Isa di Injil mereka ya. Nabi Isa mengatakan sebagaimana Yunus berada dalam perut ikan, maka aku akan berada di perut bumi 3 hari. Kata Yesus begitu di kitab mereka. Cuma yang mereka yakini apa? Kesalib nabinya. Kepreng. Kena apa ya? Sudah dijelaskan seperti itu masih diyakini tersalib, mati untuk menebus dosa manusia katanya. Makanya mereka biasa maksiat. Orang ada yang nebus dosanya. Apakah itu jadi agama seperti itu? Agama kan tentu yang bikin manusia jadi baik dan buruk, meninggalkan yang buruk kan? Kalau misalnya dalam agama meyakini nabinya menebus dosa umatnya, kira-kira apa yang terjadi pada umatnya? Buruk, zina, mabok, yang penting ada yang nebus.
Akhirnya jadi bagus gak peradaban? Enggak, antum lihat ibarat lah. Zina di mana-mana, udah kayak kucing. Kadang-kadang ngezina di jalanan. Mereka itu mabuk di jalanan kayak zombie kayak. Di jalanan, antum bayangkan di jalanan. Nah, ucapan kata Rasul itu para nabi bersaudara, agama mereka satu itu ya, maksudnya agamanya Islam. Adapun syariatnya beda-beda. Misal syariat masalah halal dan haram. Kita apa yang nggak boleh makan? Babi dan hewan-hewan yang punya taring atau mencengkeram gitulah ya. Nah, di zamannya Isa, hewan apa yang nggak boleh dimakan? Sapi enggak. Babi sama dan onta. Nah, kaumnya Isa ada satu tambahan, mereka nggak boleh makan onta. Antum lihat kaumnya makan babi gak? Hah? Kaumnya makan babi. Dojan. Padahal di kitabnya dijelaskan tidak boleh dimakan, termasuk onta. Nah, begitu pun di agama yang lain, bukan agama yang lain, maksudnya di nabi yang lain, syariatnya beda-beda. Ada yang boleh dimakan, ada yang nggak boleh dimakan. Ya. Begitupun cara sholatnya. Kita nggak tahu cara sholatnya Nabi Isa gimana. Untuk kaumnya bisa jadi sama kayak kita, tapi bisa jadi beda sama kita. Coba ada riwayat Nabi Isa itu sujud, ada riwayatnya. Begitupun zakatnya, begitupun taubatnya. Kita cara taubat gimana? Apa? Ya, minta ampunan tuh oke lah. Tidak mengulangi lagi. Ini pertama. Ada dua lagi syaratnya. Tidak mengulangi lagi. Terus yang kedua menyesal. Maksudnya menyesal akan dosa tersebut yang antum lakukan. Yang ketiga, meninggalkan dosa itu seketika itu juga. Seketika itu juga. Pas sudah timbul perasaan itu dapat pahala taubat. Berjalan terus sampai mungkin nanti bisa aja terjatuh lagi, ya kan orang? Namanya orang bisa aja terjatuh lagi. Kaumnya Nabi Musa gimana taubatnya? Bunuh diri. Sebagian riwayat mengatakan mereka saling bunuh. Jadi orang yang punya dosa besar dikumpulkan, dah saling bunuh kalian. Nanti biar Allah ampuni dosanya. Alhamdulillah kita nggak kayak gitu. Nah, intinya syariatnya beda-beda, tapi apa yang satu? Yang satu adalah tauhid, mengajarkan anibudullaha wajtanibut tauhid. Soal yang ketujuh. Nah, sekarang dirinci apa itu? Ma huwa tauhidur rabbi. Apa itu tauhid Rabb? Mengesahkan Rabb. Rabb itu artinya pemelihara, pengatur, pencipta. Ya, paling simpel antum terjemahkan pengatur. Al-Mudabbir. Yang kita kenal dengan terjemahan Tuhan. Apa itu mengesahkan Allah dari sisi Rabb, dari sisi pengaturan, berarti kan gitu. Ini yang kita kenal dengan rububiyah. Tulis saja rububiyah. Kata penulis, jawabannya tauhiduhu, mengesahkannya bi af'alihi, pada perbuatan-perbuatannya. Nyanya kepada siapa? Allah ini. Mengesahkannya pada perbuatan-perbuatannya. Kal khalqi, seperti penciptaan. Kita udah sering jelas ini waktu MOS juga kan? Ya. Bahwasanya Allah berkesendirian dalam penciptaan. Gak ada yang bisa nyiptain nyamuk, gak ada yang bisa nyiptain lalat, gak ada yang bisa nyiptain jentik nyamuk. Bisa gak orang nyiptain jentik nyamuk? Hah? Bisa kali. Antum tutup, bikin wadah pakai air terus diemin aja. Nongol gak jentik nyamuk? Ciptaan antum bukan? Kenapa bukan ciptaan antum? Hah? Ya benar ya, diantara nyamuk yang pertamanya yang bertelur bukan punya kita. Juga diantara sifat penciptaan Allah, Allah mengetahui ciptaannya. Antum menciptakan sesuatu deh. Misalnya antum menciptakan pesawat-pesawatan. Kan pasti antum paling ngerti cara ngelipetnya, bener gak? Cara nerbanginnya misalnya. Atau antum nyiptain mobil-mobilan. Antum paling tahu cara nyusulnya dari awal. Bener gak? Nah, tatkala misalnya ada orang mengatakan saya menciptakan jentik-jentik nyamuk, dia nggak tahu jumlah jentiknya. Bener gak? Makanya pernah ada orang seperti itu, kayak mengatakan saya juga kholik, bisa menciptakan jentik-jentik nyamuk, kata dia. Saya diamkan, nih. Sama ulama dikatakan, sama ulama yang sama orang itu mengaku dia juga Rabb, sama ulama itu dikatakan Allah itu alim, maha alim terhadap apa yang
dia ciptakan. Apakah kamu tahu apa yang kamu ciptakan itu? Yaitu jentik nyamuknya. Coba berapa jumlahnya. Nanti kita hitung sama-sama. Gitu. Ya, ternyata dia nggak tahu. Ya, intinya itu bukan ciptaan dia. Kata penulis tauhiduhu, mengesahkan Allah bi af'alihi terhadap perbuatan-perbuatan Allah kal khalqi seperti penciptaan, wa tadbiri. Nah, ini tadi pengaturan. Ngatur alam semesta. Numbuhin sawah. Petani bisa nyiram semua sawah dengan air yang misalnya kapasitasnya sama bagiannya semua. Tanahnya sama-sama gembur. Nah, tapi ujung-ujungnya Allah juga yang mau tumbuhin Allah. Kalau nggak tumbuh ya enggak. Kalau tumbuhnya mengsong ya mengsong, kalau tumbuhnya bagus-bagus, kalau tumbuhnya kuning-kuning ya kuning, gagal panen ya gagal panen. Padahal tadi ketika ikhtiarnya, tanahnya sama-sama gembur, airnya sama, tapi hasilnya tetap beda. Nah, ini tadbir. Ya, pengaturan terhadap alam semesta Allah berkesendirian. Begitupun laut yang datengin tsunami dan sebagainya Allah, bukan jin-jin itu. Gunung juga yang bikin meletus Allah, bukan kuncen-kuncennya itu. Wa ghairihima, dan selainnya. Ya, kalau sudah dibilang tadbir, pengaturan dah ini udah paling mencangkup deh. Allah berkesendirian dalam pengaturan. Pengaturan kan diantaranya nurunin hujan, gerakin angin dan sebagainya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, dalilnya gampang itu. Udah apa belum dalilnya? Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah, Rabb. Nah, itu ada kata Rabb kan? Rabb al-alamin, alam semesta. Siapa itu alamin? Selain Allah. Ana termasuk alam, antum alam, meja ini alam, pohon itu alam, langit, bumi, alam semuanya. Ya. Kalau kita katakan segala puji bagi Rabb semesta alam, ya berarti pengaturannya terhadap semesta alam itu pengaturan yang sempurna dan berkesendirian. Alhamdulillah, ini pujian yang mentok ya. Pujian yang antum kasih kepada Allah, dan itu pujian yang mentok. Saking bagusnya gitu loh. Wa qala sallallahu, Nabi juga berkata, anta rabbus samawati wal ardi. Wahai Allah, anta, engkau adalah rabbus samawati, pemelihara langit, wal ardi, dan pemelihara bumi. Langit itu apa? Allah ciptakan sebagai apa? Atap. Ya, yang kita kenal makanya ada atmosfer. Cuma uniknya adalah ini atap yang Allah jadikan tanpa tiang. Atap-atap rumah selalu butuh tiang, benar gak? Ada tiang-tiang di samping. Gimana bisa ngatapin sesuatu tapi nggak ada tiang? Nah, itulah Robmu, Rob antum. Nah, antum nggak bakal bisa kayak gitu. Kita kenal dengan gravitasi lagi. Gravitasi. Ya, sesuatu bisa jatuh ke bawah, tapi Allah enggak. Allah ciptakan sesuka dia. Kemudian mau tambah enggak? Apa ngapalin dulu? Hah? Nulis apa? Hah? Nambah aja. Ngapalinnya belakangan. Ngapal aja deh, pelan-pelan. Ya, biasanya kalau ngapal habis dijelasin lebih mudah dihafalkan. Nah, ini mungkin sampai sini dulu, antum hafalkan ya. Berarti soal ke-6 dengan jawabannya, dalil-dalilnya dan maknanya secara ini aja, secara global aja. Yang penting antum tahu dalilnya itu dipakai buat apa. Soal ke-7 juga. Kalau masih ada waktu, antum pakai buat ngapalin yang belakang tuh, yang antum masih lemah-lemah di mana tuh. Ya.